miliar, 10 baru ya, 1, 2, 3, 4, 5. Viral, uang pecahan kertas baru senilai miliaran rupiah ditumpuk di sebuah ruko di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Uang kertas terdiri dari pecahan ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam video berdurasi 46 detik yang diunggah oleh akun TikTok Will dan Uang Baru itu sudah ditonton sebanyak 1,3 juta kali oleh warganet. Rupanya uang baru itu disediakan untuk jasa penukaran uang lebaran. Penyedia jasa penukaran uang menyediakan miliaran uang kertas baru karena banyak warga yang kesulitan menukarkan uang baru ke bank. Warga sulit mendapat uang baru karena bank membatasi kuota penukaran uang. Lapak jasa penukaran uang baru yang satu ini dibuka sejak 7 Maret hingga malam takbiran. Uang Rp100.000 ditukar menjadi Rp80.000 atau dipotong Rp20.000. Yang 2.000, 13.000 jasanya. Yang 5.000 jasanya 15.000. Tiap tahun biasa ke sini ya. Batas minimalnya nggak karo tuker uang. Kalau yang biasa, terserah. Sementara itu, pemilik akun Will dan Tukar Uang mengaku membuka jasa penukaran uang musiman setiap bulan puasa hingga jelang Lebaran. Usaha musiman penukaran uang sudah digelutinya selama 5 tahun. Uang baru itu kita kulaan ke seseorang ya, bukan ke orang bank ya. Gitu loh, ada yang nawarin kita barang di Surabaya, di mana kita ambil. Mas ada barang mau nggak? Nah, kita juga cari di online, kadang gitu saya ya. Jadi kalau ada barang kita ambil, bukan kita main orang dalam, nggak segitunya, nggak gampang lah. Usaha ini musiman saya ya. Ya ada 5 tahun lebih lah saya tiap tahunnya. Sementara itu demi alasan keamanan, polisi mengimbau karyawan jasa penukaran uang untuk berhati-hati dan tetap waspada dengan penumpukan uang di lapak. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Itu dia pemirsa dari berita olahraga sampai seperti janji kami terkait arus mudik nantinya akan kami kabarkan di Sindo Today. Namun kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, di mana aksi penolakan undang-undang TNI diwarnai bentrok di sejumlah daerah. Ya, di Surabaya, Jawa Timur, massa melempari polisi dengan batu dan membakar fasilitas umum. Ya, sementara di Sukabumi, pemirsa, di Jawa Barat polisi menghalau ratusan mahasiswa dengan water cannon saat memaksa masuk ke kantor DPRD. Unjuk rasa penolakan Undang-Undang TNI berujung ricuh di Surabaya, Jawa Timur hingga Senin malam. Massa mahasiswa melempari polisi dengan batu serta merusak dan membakar fasilitas umum, bahkan merusak mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Polisi terus bergerak dari Jalan Gubernur Suryo hingga Jalan Pemuda Surabaya untuk membubarkan massa yang anarkis. Saya sampaikan tadi, kita sedang mendalami, ada beberapa memang yang kita amankan. Kita akan dalami apakah memang itu melakukan pidana atau tidak ya. Setelah dibubarkan polisi, massa langsung membubarkan diri. Sementara itu pihak kebersihan kota Surabaya melakukan pembersihan jalan akibat puing-puing batu dan beberapa fasilitas umum yang dirusak massa. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa gabungan Aliansi Mahasiswa Tolak Undang-Undang TNI di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang berlangsung ricuh. Ratusan mahasiswa mencoba menerobos barikade petugas lantaran tak kunjung ditemui oleh pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang. Bentrok antara mahasiswa dan aparat pecah setelah salah seorang mahasiswa diduga mendapat pukulan menggunakan kayu oleh oknum TNI. Tak terima dipukul oknum aparat,
Mahasiswa tersebut langsung menerobos pagar gedung DPRD dan menjadi sasaran kebrutalan aparat. Atas dugaan tindakan kekerasan oleh oknum aparat tersebut, gabungan Aliansi Mahasiswa Lumajang akan menempuh jalur hukum. Lantaran 2 peserta aksi mengalami luka di bagian kepala. Tadi sempat dipukul gara-gara kita menerobos masuk. Kita menerobos tidak ada karena emang kita dihalangi dan terlalu lama kita menunggu di luar. Dan itu sudah maklum. Jadi memang ada sedikit insiden. Sehingga mungkin ada luka ya di bagian pelvis. Kemudian ada satu lagi di bagian ini. Mereka menyampaikan sebenarnya mereka berbaik hati menerima permohonan maaf dan mereka menyampaikan untuk diusulkan. Maka itu nanti kami koordinasikan. Sementara itu tensi panas unjuk rasa ratusan mahasiswa di Lumajang menurun setelah Ketua DPRD Kabupaten Lumajang menemui masa aksi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Aksi tolak UU TNI diwarnai bentrok antara ratusan mahasiswa dan aparat keamanan di halaman kantor DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tugas menghalau massa yang hendak masuk ke kantor DPRD dengan water cannon. Akibat kericuhan itu, sejumlah mahasiswa diamankan petugas karena diduga sebagai provokator. Sejumlah mahasiswa sesak nafas dan luka-luka sehingga harus mendapatkan penanganan medis. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa menolak UU TNI dan mendesak DPR untuk lebih transparan dalam pembahasan revisi RUU TNI. Sementara itu di Palangkaraya diwarnai aksi saling dorong. Sejumlah mahasiswa berhasil menerobos barikade petugas dan masuk ke halaman kantor DPRD Kalimantan Tengah. Aksi saling dorong kembali terjadi di lobi DPRD saat mahasiswa memaksa masuk menemui para wakil rakyat yang sedang menggelar rapat paripurna. Kesal tidak berhasil menemui anggota dewan, mahasiswa nekat menurunkan bendera merah putih setengah tiang di halaman kantor DPRD. Aksi mahasiswa mereda setelah perwakilan DPRD Kalimantan Tengah menemui mahasiswa untuk mendengarkan aspirasinya. Dari Sukabumi, Jawa Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Budi Setiawan, Adesata, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat anak-anak bermain petasan, 4 ruko di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan, Banten ini ludes terbakar. Lagi guys, kemarin udah kebakaran di warteg, ini kebakaran lagi guys. Kobaran api dengan cepat membesar melahap 4 unit ruko. Kondisi diperparah dengan banyaknya material mudah terbakar serta angin kencang. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian pemilik ruko ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk sementara, dugaan sementara yaitu dari nakalnya anak-anak sekarang untuk bermain petasan sehingga menyebabkan terjadi kebakaran di yang awal kebakarnya yaitu toko kelontong dan merambat. Ya pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dan jajaran Polda Papua mengevakuasi korban serangan terhadap puskesmas dan sekolah oleh kelompok sipil bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua. Dalam serangan tersebut, 10 orang guru dan tenaga medis menjadi korban. 1 di antaranya atas nama Rosalina Rerek Sogen meninggal dunia. Para korban merupakan tenaga pendidik yang tengah bertugas di wilayah pedalaman Papua. Proses evakuasi terkendala medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Petugas menggelar olah TKP di Kompleks Perubahan Guru SD Advent Anggruk, Gedung Rumah Sakit Evata Anggruk, dan ruang kelas.
Dari hasil olah TKP diketahui penyerangan berlangsung selama 2 hari berturut-turut, yakni Jumat dan Sabtu. Pelaku berjumlah sekitar 15 orang, menyerang korban dengan senjata tajam. Membakar 2 unit rumah dinas guru, merusak 7 ruang kelas sekolah, dan membunuh salah seorang guru. Situasi di distrik Anggruk kini berangsur kondusif dan bantuan kemanusiaan mulai disalurkan bagi warga terdampak. 10 orang guru dan tenaga kesehatan menjadi korban penyerangan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua. Ya, 1 di antaranya meninggal dunia. Sementara Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli membantah isu keterlibatan TNI Polri menjadi guru dan tenaga kesehatan. Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dan jajaran Polda Papua mengevakuasi korban serangan terhadap puskesmas dan sekolah YPK Anggruk yang dilakukan kelompok sipil bersenjata di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua. Proses evakuasi berhasil dilakukan meskipun terkendala medan yang sulit dan hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Dalam serangan tak berperi kemanusiaan ini, 10 orang guru dan tenaga medis menjadi korban. 1 di antaranya atas nama Rosalia Rereksogen meninggal dunia. Para korban merupakan tenaga pendidik yang tengah bertugas memberikan layanan pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Situasi di distrik Anggruk kini berangsur terkendali dan bantuan kemanusiaan mulai disalurkan bagi warga terdampak. Berikut kami sampaikan peristiwa yang terjadi yang dimulai pada hari Jumat 21 Maret 2025 ketika para guru sedang berkumpul di rumah dinas guru, tiba-tiba sekelompok KKB datang dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Kelompok itu kemudian melakukan aksi kekerasan secara membabi buta sebelum membakar rumah dinas tersebut. Rumah dinas yang dibakar itu ternyata terhubung dengan rumah dinas tenaga kesehatan, sehingga para korban berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di sana. Setelah kelompok KKB meninggalkan lokasi, para korban melarikan diri dan bersembunyi di rumah sakit Anggruk. Namun pada keesokan harinya, pada pagi hari, Sabtu 22 Maret 2025, kelompok KKB kembali datang dan menemukan salah seorang guru bernama Rosalia Rereksogen. Saat itu beliau sedang membantu merawat korban lainnya. Tragisnya, Rosalia menjadi korban penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat banyaknya luka sayatan di sekujur tubuhnya. Lalu setelah itu kelompok KKB melarikan diri. Sementara Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan penyerangan di puskesmas dan sekolah YPK Anggruk merupakan kejadian luar biasa serta mengejutkan banyak pihak. Menurut Didimus, peristiwa ini tidak seharusnya terjadi di daerah terpencil. Ia pun membantah isu guru dan tenaga kesehatan di Anggruk adalah TNI dan Polri. Didimus menegaskan mereka bukan tenaga baru karena sudah direkrut sejak 2021 melalui proses terbuka. Orang-orang bilang nakes atau tenaga guru ini dari TNI atau dari Polri atau dari angkatan manapun, itu kami bantahkan 100% bahwa itu tidak benar. Karena proses rekrutmen kami ini adalah terbuka dan semua orang tahu. Setelah kami rekrut sampai dengan sebelum pengutusan itu, pendeta mendoakan mereka dalam satu upacara. Setelah itu mereka tanda tangan juga untuk perjanjian kerjasama. Begitu. Jadi ada di luar sana ada orang-orang yang bicara bahwa mereka ini anggota TNI atau anggota Polri atau anggota keamanan yang mata-mata, itu tidak benar. Begitu. Kalau itu benar dan terbukti dan mereka punya bukti, tolong kasih tunjuk kepada saya. Dia dari kesatuan mana, dia terlibat mana, nomor anggotanya berapa. Kalau itu benar ada dalam medis dan guru ini, saya bisa mundur dari bupati. Begitu. Kalau itu benar. Karena kita yakin sekali itu tidak ada. Tidak mungkin seludupkan hal-hal yang seperti itu. Kita ini punya etika dan moral dalam memimpin. Tidak serta-merta langsung seperti yang divonis oleh kelompok-kelompok lain. Jadi saya bantah itu semua. Dan ini rekrutmen ini di tahun 2020.
Bupati Yahukimo memastikan pemerintah memiliki etika dan moral dalam memimpin dan tidak akan menyelundupkan hal-hal seperti yang dituduhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan penumpang pesawat mengamuk di counter check-in keberangkatan maskapai penerbangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, mereka mengamuk karena tidak kunjung diberangkatkan akibat pesawat yang diduga mengalami kerusakan. Para penumpang ini menuntut kejelasan dari pihak manajemen maskapai penerbangan agar mereka bisa segera diberangkatkan. Pasalnya mereka sudah menunggu berjam-jam namun tidak kunjung diberangkatkan. Adapun yang diberangkatkan hanya 93 penumpang, selebihnya diberi kompensasi untuk menginap di hotel. Para penumpang yang mengamuk merupakan penumpang pesawat rute Jakarta-Singkawang. Para penumpang tak kunjung diberangkatkan karena pesawat mengalami kerusakan. Lagi salah, Leo. Dimaunya kasih sui. Bonbon tidak. Kita nggak dikasih makan loh. Makan dan minum. Pemirsa, tol Cikampek baik dari arah Jakarta maupun sebaliknya pagi ini masih terpantau lancar. Ya, diprediksi kendaraan akan terus meningkat pada siang nanti. Kendaraan yang melalui gerbang tol Cikatama hingga pagi ini masih ramai lancar. Sementara sejumlah kendaraan berat seperti truk masih bisa melewati tol Cikampek. Namun arus kendaraan di tol Cikampek diprediksi akan terus meningkat seiring dengan masuknya masa libur lebaran baik pegawai maupun siswa sekolah. Para pemudik pengguna kendaraan pribadi yang melewati jalan tol diimbau menyiapkan saldo yang cukup di kartu elektronik agar tidak terjadi ketersendatan maupun penumpukan di pintu-pintu tol. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait arus mudik 2025, sudah ada rekan Camar Hainda di gerbang tol Cikatama, Irfan Hardiansyah di Lingkar Gentong Tasikmalaya, dan Brigadir Denada di Eksik Tol Merak. Ya, yang pertama kita akan ke rekan Camar terlebih dahulu. Selamat pagi, Camar. Apakah arus mudik di gerbang tol ini sudah, maksud kami di Cikatama, ini sudah mengalami peningkatan, Camar? Baik, selamat pagi Bayu, Galuh dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama yang akan menuju ke Purwakarta dan juga Simpang Jomin. Ini pemantauan kami pada pagi hari ini masih terpantau landai, bahkan cenderung lancar. Bisa dilihat di belakang saya, memang untuk arus masuk ataupun juga keluar dari gerbang tol ini terpantau tidak ada perubahan yang cukup signifikan pada pagi hari. Seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Galuh, bahwasanya memang sepanjang hari nantinya akan mulai mengalami kenaikan dari intensitas kendaraan pada siang hari. Biasanya dari pukul 9 sampai dengan pukul 12 kita akan melihat rombongan ataupun juga kendaraan dari masyarakat yang akan melaksanakan mudik, yakni kendaraan pribadi pada pukul tersebut. Nah, kami mendapatkan data terbaru dari pihak Jasa Marga bahwa sampai dengan pukul 12 malam tadi ini ada sekitar 25.700 kendaraan yang menuju ke arah Palimanan ataupun juga lalu lintas masuk. Sementara untuk lalu lintas keluar ini berkisar 17.700 kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju ke Palimanan. Dominasi kendaraan sampai dengan pagi hari ini Anda bisa lihat di belakang saya adalah bus akap ataupun juga antar kota antar provinsi yang memang mereka biasanya dari tengah malam sampai dengan subuh pukul 5 ini mereka akan beristirahat terlebih dahulu untuk melaksanakan sahur, beristirahat, dan setelahnya akan melanjutkan perjalanan. Memang sudah kami lihat beberapa kendaraan tidak hanya truk angkutan logistik saja yang mendominasi, namun juga bus antar kota antar provinsi ini juga sudah kembali melalui lintasan ini ataupun juga gerbang tol Cikampek Utama. Dan diprediksi untuk puncak
dari arus mudik akan terjadi pada 28 Maret di Tol Cikampek Utama seiring dengan cuti ataupun juga libur bersama yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan kita juga akan melihat bagaimana nantinya antisipasi yang akan dilakukan karena sampai dengan saat ini untuk kontraflow kemudian juga sistem one way dan ganjil genap belum diberlakukan. Rencananya untuk rekayasa lalu lintas tersebut akan dilakukan dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 pada puncak arus mudik lebaran 2025. Dan kita akan memantau bagaimana situasi dan kondisi di Gentong Tasikmalaya. Sudah ada rekan Irfan Hardiansyah. Irfan, silakan. Ya, baik, terima kasih Camar dan juga pemirsa. Kita beralih, tadi Camar melaporkan langsung di gerbang tol Cikampek Utama, dan saat ini saya sedang berada di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana untuk situasi terkini dapat kami sampaikan kepada Anda pemirsa. Untuk situasinya masih bisa dikatakan normal, di mana dari pantauan kami ini beberapa pemudik belum terlihat ada yang melintas, namun dari pantauan kami pada malam hari hingga tadi pagi, lebih tepatnya pada saat jam sahur hingga pelaksanaan jam-jam sholat subuh, para pemudik ini baik dari yang menggunakan kendaraan roda 2, kemudian roda 4 ini sudah mulai ada yang melintas di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Dan tentunya dapat kami sampaikan juga kepada Anda pemirsa bahwa untuk Lingkar Gentong sendiri ini merupakan jalur selatan yang mana menyambungkan antara Jawa Barat menuju ke arah Jawa Tengah, lebih tepatnya ke arah Cilacap, kemudian Kebumen dan Purwokerto dan lain-lain. Dan tentunya untuk situasi terkini ataupun untuk saat ini bisa dilihat dari layar televisi Anda pemirsa, untuk situasinya masih landai, belum terlihat ada kepadatan yang berarti di tempat kami melaporkan saat ini. Namun tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pihak kepolisian bahwa dirinya menghimbau ataupun pihaknya menghimbau ini jika memang para pemudik ataupun pengendara yang memang melintas di kawasan Lingkar Gentong ini agar dapat memperhatikan kendaraan yang memang akan dibawa pada saat ataupun digunakan pada saat mudik. Terus kemudian juga menghimbau agar kondisi fisiknya ini benar-benar stabil, kemudian sehat. Dan tentunya untuk melihat Lingkar Gentong sendiri ini jalur ataupun jalannya ini berkelok, maka dari itu dihimbau untuk berhati-hati dalam membawa kendaraan. Dan untuk mengetahui situasi terkini ataupun situasi arus lalu lintas di gerbang tol ataupun di exit tol Merak, sudah ada Brigadir Denada. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Irfan. Arus mudik lebaran 2025 sudah mulai terlihat oleh kendaraan yang akan mudik. Arus kendaraan dari arah Cilegon yang akan menuju ke arah Jakarta maupun dari arah Merak yang akan menuju ke arah Jakarta dalam situasi ramai lancar, sedangkan untuk lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Prediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak terjadi dari tanggal 27 hingga 29 Maret 2025, sekitar 30.000 lebih kendaraan yang akan melakukan penyeberangan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Astra Infra selaku operator jalan tol Tangerang Merak, data kendaraan terhitung dari arah Sumatera menuju ke arah Jawa terhitung mulai pukul 07.00 tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 06 hari ini tanggal 25 Maret 2025 sudah terlihat adanya penurunan volume kendaraan di mana jumlah kendaraan pada hari ini sejumlah 9.218 kendaraan jika dibandingkan hari kemarin 10.637 kendaraan. Kemudian untuk kendaraan dari arah Jawa menuju Sumatera terhitung mulai pukul 07.00 tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan pukul 06.00 hari ini tanggal 25 Maret 2024. Volume kendaraan mengalami peningkatan volume kendaraan di mana jumlah kendaraan pada hari ini sejumlah 12.658 kendaraan, sedangkan kemarin 11.388 kendaraan. Dan trafik kendaraan menuju Pelabuhan Merak masih terpantau ramai lancar. Dan untuk menghadapi arus mudik,
Astra Tol Tangerang Merak meningkatkan kapasitas transaksi melalui penyediaan 28 unit mobile reader, pengoperasian penuh tambahan 7 unit gardu tandem atau gardu mobile di gerbang tol Cikupa, Cilegon Timur, dan Merak. Nantinya Polri akan memberlakukan delay system atau penundaan kendaraan akan diterapkan sebagai upaya kelancaran pada momen arus mudik Lebaran tahun 2025 di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Dan penerapan delay system akan dilakukan jika kondisi arus lalu lintas menuju pelabuhan berada dalam kategori merah atau sangat padat. 3 lokasi buffer zone telah disiapkan guna mendukung penerapan delay system, yakni rest area kilometer 43, kilometer 68 tol Tangerang Merak, dan Pelabuhan Indah Kiat. Diharapkan dengan penerapan yang diberlakukan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan pemudik agar perjalanan mudik berlangsung lancar dan nyaman. Kami menghimbau masyarakat yang akan melakukan mudik untuk membeli tiket jauh-jauh hari melalui sistem e-ticketing atau Verizi, serta merencanakan perjalanan dengan baik guna menghindari antrian di pelabuhan. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 188 kasus laka lantas dengan rincian 39 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 236 luka ringan. Dari 188 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Mudik aman, mudik nyaman, salam presisi. Ya, salam presisi. Terima kasih Brigadir Dinada melaporkan dari Exit Tol Merak. Dan sebelumnya ada Irfan Hardiansyah dari Gentong, Tasikmalaya. Dan ada juga Camar Hainda dari Gerbang Tol Ciketama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, jelang Lebaran volume kendaraan yang melintas di Jalan Tol Surabaya Gempol arah Surabaya ini menuju ke Malang maupun Pasuruan mulai mengalami peningkatan. Sementara meski pembatasan operasional kendaraan besar dan barang telah diberlakukan per Senin 24 Maret hingga kini masih banyak yang melintas. Kondisi arus kendaraan yang melintas di kawasan tol Surabaya Gempol arah Surabaya menuju Malang dan Pasuruan mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara meski pemberlakuan pembatasan operasional kendaraan besar dan barang mulai diberlakukan per tanggal 24 Maret ini, namun hingga saat ini masih banyak kendaraan besar yang melintas. Sejumlah dump truk mengangkut tanah dan pasir masih tampak melintas di gerbang tol Sidoarjo 2 arah Malang dan Pasuruan, sehingga menambah kepadatan arus di pintu gerbang tol Sidoarjo 2. Untuk memperlancar arus di sekitar gerbang tol, petugas jasa marga diterjunkan untuk mengatur arus di pintu masuk gerbang tol agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Selain itu, pihak jasa marga juga melakukan pengecekan mesin tap pembayaran kartu elektronik di setiap gerbang tol. Untuk seluruh mesin yang ada di gerbang tol sudah dilakukan asesmen, sudah dilakukan evaluasi, dan pada periode arus mudik dan arus lebaran ini dalam periode Idul Fitri ya tahun 2025 kami pastikan semua dapat digunakan secara 100%, pengoperasiannya 100%. Jadi kami usahakan itu semua untuk dapat melayani seluruh pengguna jalan agar perjalanannya aman, lancar, dan juga nyaman. Diharapkan seluruh mesin tap dalam kondisi aman sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di gerbang tol. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pemudik sepeda motor tujuan Pulau Sumatera di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terus bertambah. Ya, sejumlah pemudik mengaku sempat salah arah hingga ke Merak karena tidak mengetahui informasi pengalihan. Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai dibuka untuk pemudik dengan kriteria kendaraan roda 2 dan truk berukuran sedang. Para pemudik mengalir berdatangan dan mengisi kantong parkir dermaga yang disediakan pengelola. Beberapa pemudik mengaku sempat salah arah ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu karena tidak mengetahui informasi pengalihan yang dipercepat. Tadi cuman ada yang ngasih tahu, tadi sempat berhenti katanya suruh ke Ciwandan. Sebelumnya belum tahu kalau misalkan langsung dialihkan ya? Belum tahu, katanya sih kalau lihat-lihat berita kata orang mulai dari tanggal 26 baru di Ciwandan katanya. Tapi ini dimajukan Bu ya? Ya, tapi ternyata dimajuin ya. Terdapat 7 kapal yang beroperasi di pelabuhan ini. 2 kapal diantaranya melayani ke Pelabuhan Bakauheni dan 5 lainnya ke Pelabuhan PT Wika Beton.
Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, ada kembali di Sido Today, pemirsa. Bayu, kalau ngomongin soal Lebaran ini, kadang-kadang informasi soal THR, termasuk pemalakan ini masih sering terjadi ternyata ya. Dan kini terjadi lagi bagi pedagang pasar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dipalak oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Iya, ini katanya pelaku dengan kondisi mabuk meminta uang senilai Rp200.000 per lapak. Nama retribusi. Mantap, iyalah. Tolonglah Pak Dedi, ini udah sangat meresahkan ini di Pasar Induk Cibitung. Dalam video amatir milik warga terlihat seorang pria mengaku sebagai pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi viral di media sosial lantaran aksi pemalakan yang dilakukan di Pasar Induk Cibitung dengan kondisi mabuk. Mantap, iyalah. Nama retribusi. Mantap, iyalah. Dalam video tersebut terlihat pelaku meminta uang dengan dalih retribusi keamanan kepada para pedagang sebesar Rp200.000 per lapak dengan menggunakan kwitansi. Jadi minta tolong Pak ya, tolong ini ormas-ormas yang di Pasar Induk Cibitung ini diberesin Pak lah. Kita orang keberatan Rp200.000 satu lapak. Seorang pedagang mengeluhkan aksi yang dilakukan pria yang mengaku pegawai pemerintah daerah lantaran sudah lama 4 tahun kejadian serupa terus berlangsung. Kwitansinya sampean untuk pembayaran Agus. Para pedagang berani memviralkan karena adanya instruksi Presiden dan Gubernur Jawa Barat dalam menekan aksi pungli dan pemalakan. Karena hal tersebut membuat para pengusaha kecil menengah merasa keberatan. Usai videonya viral, pelaku mengakui perbuatannya dan meminta maaf jika dirinya sudah melakukan kebohongan. Menurut Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang menyebut pria yang melakukan pemalakan bukan pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Pasar induk, jadi nggak ada lah masyarakat personil Pemda begitu. Karena itu juga katanya informasinya juga habis melindungan di luar akal sehat. Berarti bisa dipastikan memang bukan Pemda. Saya yang menjamin itu bukan. Kombes Pol Mustafa juga menyampaikan siapapun yang mengatasnamakan ormas ataupun yang melakukan pemalakan atau meminta THR kepada masyarakat pasti akan kami tindak tegas sesuai dengan instruksi Presiden. Instruksi Gubernur Jawa Barat tidak dibenarkan aksi premanisme dibiarkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Terkejut dong. Memang benar THR itu adalah budaya sejak dahulu kala, tapi kan ada peruntukannya gitu. Mungkin untuk keluarga, untuk kerabat dekat, ponakan, bukan untuk orang-orang yang memang tidak berhak menerima THR. Kan sudah ada diatur di undang-undang. Yang berhak menerima THR siapa aja. Pekerja yang sudah bekerja selama 1 tahun atau lebih dan lain sebagainya. Bukan tiba-tiba ormas minta THR, tiba-tiba pengusaha ya kan. Tiba-tiba jadi budaya gitu. Karena budaya Indonesia banyak Pak, ada Reok Ponorogo, ada Tari Saman. Masih banyak kenapa yang seperti ini yang harus kita lestarikan gitu. Karena tadi merugikan sekali. Sangat merugikan. Semoga tidak terulang ya, dan mungkin ini bisa menjadi gambaran juga bagi para pejabat agar tidak memberikan statement yang tidak melihat realitanya seperti apa. Betul, gitu. semoga hari ini kita tidak terkejut lagi. Tidak terkejut lagi. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi 3 DPR RI mendesak polisi militer segera menetapkan tersangka dalam kasus penembakan polisi di Waikanan, Lampung. Ya, saat ini penegak hukum telah menangkap oknum TNI yang diduga sebagai penembak polisi hingga tewas. Komisi 3 DPR RI mendesak aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka penembak 3 anggota Polri di Waikanan, Lampung. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan kejelasan sosok tersangka dari kasus tersebut diperlukan.
Ada keluarga korban yang menunggu kepastian, siapa tersangkanya, harus jelas gitu loh, ya. Kan sudah ada yang ngaku tuh, katanya oknum TNI. Nah, seperti apa pengakuannya? Jangan berlarut-larut, ya. Kalau soal sabung ayamnya oke, harus diusut lah. Tapi yang paling penting kemanusiaan kita, hati nurani kita sebagai manusia, ya. Saya memohon kepada penegak hukum dalam joint investigation itu maksimalkan pengusutan tersangkanya, ya. Cek, ya, langsung dikenakan proses, ya, dan kalau nanti di persidangan jatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Istri Aibda Petrus yang merupakan salah satu korban penembakan meminta Presiden, DPR, dan Kapolri mengusut tuntas kasus penembakan suaminya. Keluarga Aibda Petrus juga meminta dilakukan peradilan militer secara terbuka. Aibda Anumirta Petrus Abrianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan saksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial. Dan saya memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian harapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pengusutan kematian 3 polisi ditembak dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan saat ini masih berlangsung. Kapolri menyebut bekerja sama dengan TNI untuk mengusut tewasnya anggota Polri yang diduga ditembak TNI saat penggerbekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Ya pemirsa, hari ini 3 terdakwa pembunuh bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area tol Jakarta Tangerang akan menjalani sidang vonis oleh auditor militer. 2 terdakwa menghadapi tuntutan hukuman penjara seumur hidup. Sidang vonis ketiga terdakwa kembali digelar di Pengadilan Militer 2 Jakarta. Kelasi Kepala Bambang Apriyatmojo dan Sertu Akbar Adli yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika Hakim Pengadilan Militer memvonis sesuai tuntutan jaksa. Sementara seorang terdakwa lainnya, Sertu Rafsin, dituntut hukuman 4 tahun penjara. Selain tuntutan hukuman penjara, auditor militer juga menuntut agar para terdakwa dipecat dari Kesatuan TNI AL. Seluruh terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban. Sementara dalam pleidoinya, ketiga terdakwa memohon majelis hakim memberikan kesempatan agar tetap berada di matra TNI Angkatan Laut. Hukum, apakah ada tambahan? Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait sidang vonis kasus pembunuhan bos rental, sudah ada rekan Ismalia Meidasari di Pengadilan Militer 2 Jakarta. Ya, Ismalia, bagaimana rencananya sidang dimulai ini jam berapa kira-kira? Ya, ke pemirsa, hari ini memang akan dibacakan vonis terhadap 3 terdakwa penembakan bos rental mobil yang terjadi beberapa waktu lalu di tol Jakarta Tangerang, yang dimana hari ini untuk agenda sidang akan dibacakan pada pukul 9 pagi tadi. Dan untuk kondisi di Pengadilan Militer sendiri ini memang masih terpantau belum adanya mobil tahanan yang datang atau mobil dari ketiga terdakwa tersebut yang datang, dan untuk hakim sendiri juga kami masih belum melihat. Namun pada saat ini memang untuk kondisi di Pengadilan Militer sendiri masih mempersiapkan untuk sidang pembacaan vonis tadi. Dan Bayu, Galuh, dan juga pemirsa, sebagai informasi sebelumnya memang ketiga terdakwa ini telah membacakan nota pembelaan atau kita sebut pledoi, yang dimana dalam pledoi tersebut mereka meminta maaf kepada keluarga korban dan mereka mengakui kesalahannya dan meminta hakim untuk tidak memecat ketiga terdakwa tersebut dari TNI dan memberikan kesempatan. Namun dalam repliknya jaksa meminta bahwa hakim untuk menolak pledoi dari ketiga terdakwa tersebut dikarenakan mereka atau jaksa meyakini bahwa mereka telah menyusun tuntutan tersebut secara komprehensif. Sebagai informasi juga, Galuh, Bayu, dan juga pemirsa, 2 terdakwa ini didakwakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sedangkan 1 terdakwa lainnya didakwakan pasal 480 KUHP tentang penadahan, yang dimana mereka juga mendapatkan sanksi pemecatan dari TNI dan juga mengganti rugi, namun berbeda-beda setiap terdakwanya. Galuh, Bayu, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari kawasan Pengadilan Militer Militer Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, beberapa hari jelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging di Pasar Minggu Jakarta Selatan naik signifikan. Ya, kenaikan harga daging ini sudah terjadi sejak 3 hari lalu. Bahkan diperkirakan pemirsa, harga daging sapi akan terus naik hingga Rp170.000 per kilogramnya. Berdasarkan pantauan tim IDX Channel, harga daging di Pasar Minggu Jakarta Selatan mengalami peningkatan hingga Rp140.000 per kilogram dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan sebesar Rp5.000 ini terjadi sejak 3 hari lalu. Para pedagang memprediksi harga daging sapi akan terus naik seiring mendekati perayaan Lebaran. Kenaikan harga daging sapi bisa mencapai Rp160.000 sampai Rp170.000 per kilogramnya. Bang saat ini menjelang sekitar 16, Pak. Sekarang itu 14, 13,5. Oh, 135.000 sampai 140.000. Ya. Itu kenaikannya sudah berapa hari, Pak? Menjelang 3 hari ke sini. 3 hari ke sini. Bakal ada kenaikan lagi nggak tuh, Pak? Kayaknya bakal ada kenaikan lagi dari RPH-nya. Oh, itu kenaikan dari 5.000, Pak ya? 135.000 sampai 140. Puncaknya berapa sih, Pak, harga, Pak? Bisa diperkirakan, Pak? Sekitar 16-17. Pemerintah diharapkan menjaga stabilitas harga di tengah penurunan daya beli masyarakat. Ya, pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali anjlok. IHSG anjlok ke level 5.900 pada perdagangan hari Senin. Berdasarkan data RTI Infocom, IHSG mulanya dibuka di level 6.242. Indeks bahkan sempat mencapai level 6.269. IHSG sempat anjlok sebelum pukul 11.00 waktu Indonesia Barat atau jelang diumumkannya susunan pengurus Danantara. Indeks terpantau merosot 4,45% ke 5.967 yang merupakan titik terendah sejauh ini. Pelemahan IHSG hari Senin mengingatkan pada anjloknya IHSG pada perdagangan 18 Maret lalu. Indeks ambruk 420,97 poin atau minus 6,58% ke level 6.046. Bursa Efek Indonesia bahkan langsung membekukan perdagangan atau memperlakukan trading halt selama kurang lebih 30 menit. Pihak Istana mengundang para ekonom dan analis pasar modal ke Kompleks Istana Kepresidenan. Istana meminta pendapat para pakar di tengah anjloknya IHSG. Rekomendasinya ada komunikasi yang secara konstan dilakukan kepada para pelaku pasar, para ekonom. Jadi ini kita akan langsung action supaya secara konsisten kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, dari kementerian, dari lembaga-lembaga di pemerintahan ini terus berkomunikasi secara intens dengan para pelaku pasar, para ekonom. Ya, mereka ini memegang peranan yang luar biasa penting untuk negara kita. Mereka confidence, mereka punya satu semangat yang sama, saya rasa, bahwa kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini sudah semakin terlihat dampaknya. Namun memang mereka meminta kita mengkomunikasikan dengan konsisten, tadi yang saya bilang, dengan tentunya jelas dan lugas. Jadi ini juga mempengaruhi pengertian para pelaku pasar, para ekonom terhadap kebijakan-kebijakan yang Pak Prabowo punya. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mengumumkan nama-nama tokoh yang mengisi struktur lengkap lembaga tersebut. Sejumlah nama tokoh nasional dan dunia mengisi jabatan pengurus lembaga yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto guna menerbangkan ekonomi Indonesia. Para tokoh ini nanti yang bertanggung jawab mengurus dan mengawasi pengelolaan aset BUMN senilai 9.000 triliun rupiah ke depannya. Dan tentunya ini diperlukan orang-orang yang tidak hanya mempunyai kapabilitas, tetapi juga mempunyai integritas.
Itu yang paling penting buat kami. Dan tentunya kita pun sudah menyampaikan bahwa kita akan selalu transparan, karena salah satu arahan dari Bapak Presiden adalah ini harus dilaksanakan dengan tata kelola atau good governance, dengan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan juga tentunya dengan track record yang baik dan benar. Nama-nama ini akan terus berkembang dan kami janjikan bahwa kita akan mengupdate juga untuk nama-nama baru yang akan masuk ke join ke Danantara. Kami meyakini karena ini sudah melalui suatu proses yang panjang, suatu proses saya ingat Danantara ini dilaunching tanggal 24, hari ini tanggal 24, tepat sebulan untuk membentuk tim ternyata yang berdasarkan meritokrasi, yang berdasarkan nama-nama yang baik itu membutuhkan waktu. Ya, harapannya dengan adanya nama-nama ini memberikan lebih confidence, keyakinan bahwa ini adalah nama-nama yang terbaik. Dan yang ingin saya sampaikan, dari nama-nama ini saya ingin tekankan tidak ada satupun nama titipan. Termasuk dari Bapak Presiden tidak ada nama titipan dari beliau. Dan yang lebih hebat lagi, dari nama yang kami berikan ke Bapak Presiden berikut CV-nya tidak ada satupun yang ditolak oleh beliau. Lalu siapa-siapa saja nantinya akan mengisi kepengurusan Danantara? Berikut adalah struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi Danantara, pemirsa. Mengisi jabatan Board of Danantara, yakni Rosan Ruslani yang menjabat sebagai Chief Executive Officer, Doni Oskaria sebagai Chief Operating Officer, dan Pandu Syahrir sebagai Chief Investment Officer. Duduk sebagai Dewan Pengawas yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadadi. Para Menko dan Mensetnek Kabinet Merah Putih juga ditunjuk menduduki jabatan ini. Sementara itu, para mantan presiden juga diajak terlibat mengurusi Danantara. Di mana Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dipercayai sebagai Dewan Pengarah. Tak hanya itu, sejumlah tokoh ekonomi dunia ditunjuk menjadi Dewan Penasehat. Mereka adalah mantan CEO Credit Suisse Pacific Helman Sitohang, miliarder Amerika Serikat Ray Dalio, ekonom Amerika Serikat Jeffrey Sachs, manajer portofolio Capital Group Chapman Taylor, serta ex-Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Selanjutnya, pemirsa, Center for Sharia Economic Development atau CSED Indef menyoroti peran strategis Danantara dalam mengelola aset negara yang diproyeksikan ini mencapai 8.939 triliun rupiah atau sekitar 604 miliar dolar Amerika. Center for Sharia Economic Development atau CSED Indef menyoroti peran strategi Danantara dalam mengelola aset negara yang diproyeksikan mencapai 8.939 triliun rupiah atau sekitar 604 miliar dolar Amerika Serikat. Wakil Kepala CSED Indef Handi Riza menegaskan dengan pengelolaan 900 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk aset under manajemen, Danantara akan mendukung 15 hingga 20 proyek strategis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Di mana dengan nilai aset tersebut, Danantara berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar ke-7 di dunia yang bisa memperkuat posisi Indonesia dalam investasi global. Selain itu, Danantara dapat dimanfaatkan untuk menerbitkan instrumen investasi syariah, sehingga dapat menarik investor muslim internasional, khususnya yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Nah, dari mana modalnya? Nah, ini juga mungkin kita tidak mengambil aspek politik lah ya, tapi kita ingin bicara tentang bagaimana nanti potensi Danantara ini bisa membiayai sektor-sektor halal industri atau Islamic finance yang memberikan kontribusi bagi pengembangan industri halal, Islamic finance, dan juga bagi pengembangan perekonomian nasional gitu. Jadi kita fokus ke sana saja. Jadi kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu disebutkan bahwasanya Danantara ini ditetapkan besaran modalnya itu paling sedikit tuh 1 triliun. Di sisi lain, Indef yakin salah satu langkah yang bisa diambil Danantara adalah terlibat dalam penerbitan sukuk yang dapat masuk ke dalam market share keuangan syariah global yang bisa menarik investor muslim internasional.
Beberapa sektor ekonomi syariah yang potensial didanai oleh Danantara adalah halal food yang memiliki nilai pasar sebesar 1,89 triliun dolar Amerika Serikat. Kemudian mode fashion hingga 2027 diproyeksi memiliki nilai sebesar 318 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga sektor media and recreation yang market share-nya diproyeksi di tahun 2027 mencapai 247 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meresmikan 4 tempat pengelolaan sampah baru di Jakarta. Ya, peresmian TPS ini merupakan 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Menjadi upaya Pemprov Jakarta untuk mengolah 8.000 ton sampah yang dihasilkan di Jakarta setiap harinya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meresmikan TPS 3R, Reduce, Reuse, Recycle, yang berada di 4 lokasi yaitu TPS Semper, Bambu Larangan, Rate-Rate, dan TPS Sunter di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Rano akui masalah sampah masih menjadi PR utama bagi kota Jakarta, di mana 8.000 ton sampah dihasilkan setiap harinya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, TPS 3R Semper, TPS 3R Sunter, TPS 3R Rawat-Rate, dan TPS 3R Bambu Larangan, sekaligus pembentukan 870 bank sampah baru dan reaktivasi 852 bank sampah tidak aktif, saya resmikan. Selain itu, Wakil Gubernur Jakarta ini juga meresmikan 870 bank sampah baru dan reaktivasi 850 bank sampah yang tidak aktif untuk mengatasi masalah sampah Jakarta. Masyarakat juga diimbau untuk dapat melakukan pemilihan sampah sejak dari rumah, sehingga sampah yang sampai di TPS dapat dikelola dengan baik. Nantinya pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang dilakukan di TPS juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance membuktikan komitmennya sebagai penyedia asuransi terpercaya dengan memberikan klaim asuransi properti all risk kepada nasabahnya sebesar 1,22 miliar rupiah. Ya, David Haryono, pemilik toko desain interior Violeta di Surabaya, Jawa Timur, kini bisa kembali bangkit dari musibah kebakaran yang menimpa tempat usahanya. Musibah kebakaran menimpa nasabah MNC Insurance, pemilik toko desain interior Violeta di Surabaya, Jawa Timur. Pemilik polis properti all risk ini kembali tersenyum saat klaim yang diajukan sangat mudah dan segera diserahkan kepadanya untuk kembali bangkit merenovasi tempat usahanya. Penyerahan klaim secara simbolis diserahkan oleh Direktur Marketing MNC Insurance Mendy Sihombing kepada David Haryono di tokonya di Jalan Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur. Kami berkomitmen dari MNC Asuransi Indonesia memberikan bukti transparansi di dalam pelaksanaan klaim yang diderita oleh klien kami atas manfaat yang mereka dapatkan dengan membeli ataupun mendapatkan polis yang telah didapat dari MNC Asuransi Indonesia. Dalam penyerahan klaim asuransi yang juga dihadiri mitra agen MNC Insurance, Tan Sandi Yonatan ini, PT MNC Asuransi Indonesia menyerahkan klaim asuransi property all risk 1,22 miliar rupiah. Saya merasa senang dan bersyukur bisa dipakai untuk usaha bagus, profesional, bisa diandalkan. Menurut saya MNC sangat layak, sangat bagus sesuai dengan janji-janji yang telah disampaikan. Kalau kita berbicara mengenai bis asuransi, ini adalah bis janji, bis layanan, dan bis servis. Dan selama ini MNC selalu menepati apa yang diutarakan sesuai dengan isi polisnya, sesuai dengan janjinya secara cepat, secara efektif, secara efisien. Bangunan toko 3 lantai ini pada Juli tahun 2024 lalu mengalami kebakaran imbas dari terbakarnya toko Springbed yang berada tepat di sampingnya. Dengan dibayarkan klaim tersebut diharapkan renovasi toko Violeta Interior Decoration milik David dapat segera rampung dan bisa kembali beroperasi normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui update arus mudik di stasiun Pasar Senen sudah ada rekan Wenda Nura di sana. Ya, halo Wenda.
Wenda, apakah di Stasiun Senen ini sudah ada peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, Wenda? Ya, selamat pagi Galuh, Bayu dan juga pemirsa. Jika kita berbicara peningkatan, tentu ini sudah ada Galuh, Bayu dan juga pemirsa. Nah, suasana terkini di sini pun jika dibandingkan dengan pagi hari ini semakin siang semakin ramai. Bahkan di beberapa antrian check-in ini sudah mulai terlihat antriannya dikarenakan beberapa kereta yang jadwal keberangkatannya ini cukup berdekatan. Nah, jika berbicara mengenai angka penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini per hari kemarin, hari Senin kemarin ini sudah ada lebih dari 25.000 penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen ini. Namun kami masih menunggu untuk data resmi yang dikeluarkan oleh KAI untuk jumlah penumpang yang akan diberangkatkan hari ini. Dan untuk hari keberangkatan tertinggi di Stasiun Pasar Senen ini akan terjadi di H-1 Lebaran atau tanggal 30 Maret 2025 nanti, yakni akan diberangkatkan sebanyak lebih dari 400.000 penumpang dengan maksud kami itu di daerah operasi 1 dengan okupansi ini sebanyak 71%, dan kami masih menunggu juga update-nya untuk per hari ini sudah ada berapa persen yang terisi begitu Galuh, Bayu dan juga pemirsa. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudiknya dan akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen dihimbau untuk segera membeli tiket keberangkatannya karena ketersediaannya tentu semakin menipis karena memang ketersediaannya pun terbatas. Dan dari pihak daerah operasi 1 KAI pun terus menghimbau untuk Anda pemirsa yang akan membeli tiket ini diharapkan untuk membeli tiket resmi dari aplikasi Akses by KAI ataupun melalui website kai.id, dan untuk tiba lebih awal sekitar 60 menit sebelum jadwal keberangkatan, tentunya ini untuk mempermudah proses boarding dan tentunya untuk berhati-hati terhadap barang bawaan Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar perjalanan mudik Anda lebih aman dan nyaman. Galuh, Bayu. Gwenda, terima kasih melaporkan langsung dari Stasiun Senen. Ini sepertinya semakin hari semakin naik karena beberapa hari lalu saya ke sana okupansi itu masih sekitar 69% ya. Dan sekarang sudah ada 71%. Ya, terima kasih banyak Wenda. Selamat bertugas kembali dan cek kesehatan Anda, Wenda. Ya, bukan hanya di Stasiun Senen saja, Bayu dan pemirsa, sepekan jelang Lebaran Stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta juga dipadati pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Ya, pemudik yang telah diberangkatkan dari Stasiun Lempuyangan ini mencapai lebih dari 5.000 orang. Sepekan jelang Lebaran, Stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta dipadati pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Pemudik didominasi oleh kalangan mahasiswa yang sudah memasuki masa libur kuliah. Kebanyakan pemudik akan pulang ke kampung dengan tujuan daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, seperti Semarang, Purwokerto, Madiun, Surabaya, hingga Banyuwangi. Meski sempat kesulitan saat memesan tiket lebaran, bagi pemudik, kereta api selalu menjadi transportasi favorit untuk mudik karena memiliki ketepatan waktu tiba. Jogja kan masih kejangkau ya, pakai kereta juga cuma 2 jam. Jadi nyaman aja naik kereta, tinggal duduk 2 jam nyampe di Jogja. Kalau tiketnya sendiri gampang nggak Mas pas pesen gitu kemarin? Kemarin agak susah sih, udah mulai agak susah karena mungkin udah mulai masuk musim mudik ya Mas, jadi agak susah. Tapi kalau yang kemarin-kemarin sebelum minggu kemarin itu masih. Sementara itu di masa angkutan lebaran, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 22 kereta jarak jauh reguler dan 11 kereta jarak jauh tambahan. PT KAI juga melaporkan hingga 23 Maret 2025, pemudik yang telah diberangkatkan dari Stasiun Lempuyangan mencapai lebih dari 5.000 orang. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Ciptakan suasana aman dan nyaman saat mudik lebaran, aparat kepolisian di Sidoarjo, Jawa Timur ini membuka layanan jasa penitipan kendaraan gratis. Dan tidak hanya kendaraan roda 2 saja, kendaraan roda 4 juga bisa dititipkan hingga 7 hari setelah lebaran.
Masyarakat Kota Sidoarjo yang akan mudik ke daerah asal di luar Kota Sidoarjo kini tidak perlu khawatir meninggalkan kendaraannya di rumah. Seiring mulai libur aktivitas sekolah dan jelang mudik Lebaran, aparat kepolisian Sidoarjo membuka layanan jasa penitipan kendaraan gratis sebelum dan sesudah Lebaran. Tidak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 juga bisa dititipkan di halaman parkir Mapolresta Sidoarjo selama ditinggal mudik Lebaran. Selain gratis, keamanan kendaraan yang dititipkan juga dijamin karena akan dijaga selama 24 jam oleh anggota kepolisian yang siaga di lokasi penitipan. Untuk menggunakan jasa penitipan kendaraan gratis ini, masyarakat hanya diminta menunjukkan dokumen kendaraan seperti STNK dan SIM serta fotokopi KTP pemilik kendaraan. Jadi nanti ada pengamanan kalau di kegiatan patroli, kemudian juga kita juga menyiapkan tempat untuk penitipan barang. Nanti masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan mudik apabila akan menitipkan kendaraannya, nanti disiapkan fasilitas yang ada di Polresta Sidoarjo. Selain membuka jasa penitipan kendaraan gratis, Polresta Sidoarjo juga membuka layanan online bagi masyarakat yang memiliki masalah saat momen mudik Lebaran dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas setiap harinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat muslim dari berbagai daerah memadati kompleks makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ya, tradisi malam Selawe ini menjadi momentum untuk meraih pahala dalam malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir Ramadan, khususnya di malam ke-25, Kompleks Makam Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim selalu dipenuhi jamaah yang datang dari berbagai daerah. Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun ini menjadi momentum bagi umat muslim untuk memperbanyak ibadah serta meraih malam Lailatul Qadar. Salah seorang pengunjung, Muhammad Tajuddin, mengungkapkan bahwa kedatangannya ke makam Wali Songo ini untuk menjalani iktikaf dan memperbanyak ibadah di penghujung bulan Ramadan. Kalau tahun ini mungkin kelihatannya kok hawanya juga agak khusyuk, agak dingin, enak, sehingga kita berdoa juga semakin khusyuk dan semoga kita dapat mendapatkan berkah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di malam Selawe ini. Tradisi beribadah pada malam ganjil di makam tokoh penyebar agama Islam awalnya dilakukan oleh para santri. Seiring perjalanan waktu, tradisi ini berkembang di masyarakat dan terus lestari hingga kini. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Mungkin informasi yang satu ini bisa dikatakan informasi olahraga, karena ini adalah olahraga yang kayaknya jadi jagonya saya. Kenapa tuh? Apa tuh? Ini ada berburu, tapi berburu takjil ya. Yang mana ini sudah jadi satu budaya yang baik ya di Indonesia ya, berburu takjil ini ya. Tapi ternyata berburu takjil ini bukan hanya di Indonesia saja. Serupa dengan suasana Ramadan di Indonesia, Ramadan di Mekah, Arab Saudi ini juga diwarnai dengan berburu takjil. Ya, ini ada informasi ribuan jemaah umroh lintas negara rela berdesakan demi mendapatkan takjil gratis. Antrian jemaah umroh dari berbagai negara rela berdesakan mendapatkan satu paket makanan berbuka puasa yang dibagikan setelah sholat asar hingga jelang maghrib di kawasan Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Meski berdesakan, antrian bagi jemaah laki-laki dan perempuan pun terpisah. Mereka pun bisa mendapatkan satu paket makanan gratis yang berisikan air mineral, roti hingga jus buah. Menurut jemaah asal Indonesia, hampir setiap hari memanfaatkan pembagian paket takjil gratis untuk berbuka puasa meski harus berdesakan.
ikut ngantri? Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang-orangnya ini dari berbagai macam negara semuanya berkumpul menjadi satu di tanah suci ini. Mas ini ngantri juga dan berdesakan ya? Iya, ya saya di sini juga berburu takjil bersama berbagai macam negara ya. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, termasuk saya orang Indonesia. Setiap tahunnya selama bulan Ramadan, Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi membagikan jutaan paket takjil yang dibagikan secara gratis kepada para jamaah yang tersebar di berbagai tempat menuju Masjidil Haram. Dari Makkah, Arab Saudi, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Sini tuh deh kembali menjumpai Anda pemirsa. Bayu, gimana kalau nanti malam kita nonton bola? Nonton bola ya, deg-degan sih kayaknya. Deg-degan ya, ya karena ini penentu laga nggak sih? Betul, dan timnas juga akan melawan Bahrain ya. Jadi timnas Indonesia ini akan melawan Bahrain. Kita tahu kan beberapa waktu yang lalu dalam laga melawan Bahrain ini juga cukup membuat haheho gitu ya. Deg-degan juga ya. Iya, emosi juga. Nggak apa-apa, kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Ya. Dan timnas Indonesia ini menggelar latihan jelang laga ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain. Ya, 28 pemain timnas Indonesia ini bertekad bangkit dan optimis jelang laga sengit tersebut. Para pemain inti berlatih dan mendapat pengarahan langsung dari pelatih Patrick Kluivert. Seluruh pemain mengikuti latihan, termasuk Sandy Walsh dan Ole Romani yang sebelumnya berhalangan pada latihan perdana. Miss Hillers dipastikan absen dalam pertandingan melawan Bahrain karena cedera pangkal paha. Bergabungnya Sandy dan Ole membawa total 28 pemain siap menghadapi Bahrain. Iya, makanya dia masalah belum kecolek, dia jauh dia dari yang jauh. Timnas sudah latihan. Timnas Bahrain juga menggelar latihan di lapangan Aglora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Ya, pada latihan yang digelar Minggu malam, Bahrain hanya menerapkan pola latihan santai untuk menjaga stamina. Meski hanya melakukan pola latihan santai maksud kami, namun para pemain Bahrain mengaku telah memiliki persiapan yang cukup matang untuk berlaga di Stadion Utama GBK nanti. Banyaknya supporter timnas Indonesia yang menyaksikan pertandingan nanti dianggap merupakan suatu atmosfer yang bisa memberikan semangat kedua tim. They are support Indonesia for sure because this is their country. But on the other way, it's very good for us to play on this amount of supporters. It will be good atmosphere and good. Meski kecewa dengan kekalahan telak di kandang Australia, supporter timnas Indonesia tetap optimis skuad Garuda bisa meraih kemenangan dalam laga kandang melawan Bahrain esok. Ini harus dong ya. Nanti ya kayaknya ya. Iya, ini harus sekali optimis ya, di mana warga ini berharap Patrick Kluivert bisa membenahi kekurangan dalam laga terakhir. Indonesia pastinya saya berharap bisa menang telak ya untuk membalas isu kecurangan itu, jadi semoga bisa menang 3-0. Untuk harapannya sih semoga mental dari setiap pemainnya tetap stabil, bahkan mungkin bisa lebih semangat lagi pastinya, karena ini adalah momentum untuk terakhir kalinya mungkin ya, sebagai pembuktian bahwa tim Indonesia itu bisa loh berkompetisi yang fair juga pastinya, kayak gitu. Semoga menang juga. Kalau dilihat dari pertandingan sebelumnya sih Indonesia lebih mengungguli ya atas Bahrain. Kalau saya pribadi sih saya yakin besok pasti bisa menang Indonesia, karena dilihat dari komposisi skuad pemain Indonesia nih lebih di atas kertas daripada Bahrain. Harapannya sih yang terpenting kan kemarin kan sempat ada rumor juga dari Patrick Kluivert katanya kurang pede ya. Yang terpenting tingkatin semangat dulu, yang penting mental terbentuk dulu, itu sih yang terpenting. Itu juga bagian dari faktor kemenangan. Ya, mudah-mudahan untuk timnas kita ya, Indonesia yang terbaik ya, bisa menang 1-0 aja nggak apa-apa deh. Yang penting menang dan bisa lolos ke putaran selanjutnya ya, terutama ke Piala Dunia ya. Agak kecewa ya mungkin dengan hasilnya, mungkin juga karena strategi baru ya dari pelatih baru dan
belum terlalu beradaptasi, jadi mungkin nanti di pertandingan selanjutnya sudah bisa dievaluasi ya sama tim dan pelatih seluruhnya, sehingga nanti di pertandingan melawan Bahrain bisa lebih baik lagi dan bisa menang.